Ketemu lagi dengan Arif di Dorma Tekno. Setelah kemarin ada Qualcomm yang bikin HP sendiri, Snapdragon Insider Phone, kini ada Google yang bikin SoC mereka sendiri bernama Google Tensor buat ditanemin di smartphone Pixel 6-nya mereka. HP ini udah jadi dan kemarin beberapa media serta reviewer luar negeri sempat dikasih kesempatan buat nyobain langsung. Cuma nggak boleh direkam sama difoto. Walaupun begitu, HP ini bakalan tetap dirilis sesuai dengan perkiraan jadwal rilisnya pada musim gugur mendatang, yaitu sekitar bulan Oktober nanti. Penasaran gimana spek HP ini dan juga apa itu Google Tensor? So let's find out. Google Tensor ini adalah nama SoC yang dirancang sendiri oleh Google. Dengan adanya Google Tensor ini, maka Google kemungkinan kedepannya nggak akan menggunakan SoC Snapdragon lagi di HP-HP keluaran terbaru mereka. Nah, buat kalian yang belum paham apa itu SoC alias System on Chip, gampangnya ini adalah satu keping komponen yang isinya ada bermacam-macam komponen yang saling terintegrasi. Isinya ada CPU alias prosesor, ada GPU, ada ISP-nya, dan lain sebagainya. Dan bahkan di SoC modern saat ini, udah ada modem 5G-nya langsung. Nah, balik lagi ke Google Tensor tadi. Berdasarkan CEO Alphabet dan Google, Sundar Pichai, kami sangat bersemangat untuk membagikan chip Google Tensor custom baru kami yang telah dibuat selama 4 tahun. Tensor dibangun dari pengalaman komputasi kami selama 2 dekade dan merupakan inovasi terbesar kami di Pixel hingga saat ini. Google Tensor akan tersedia di Pixel 6 dan Pixel 6 Pro di musim gugur mendatang. Jadi Google selama 4 tahun kebelakang ternyata udah berfokus untuk merancang sebuah chip baru buatan mereka sendiri. Nah, alasan kenapa Google akhirnya bikin SoC sendiri adalah agar mereka dapat mengimplementasikan fitur artificial intelligence dan machine learning sesuai dengan keinginan dan juga cara mereka sendiri yang masih belum bisa dilakukan dengan hardware yang tersedia saat ini. Jadi mesin AI yang dimiliki oleh SoC dari Snapdragon dan juga SoC lainnya saat ini dianggap masih belum memenuhi kriteria dan juga keinginan dari Google. Nah, kenapa namanya Google Tensor? Jadi Tensor sendiri sebenarnya adalah nama brand yang sudah digunakan oleh Google untuk produk hardware AI miliknya. Ada juga yang namanya TensorFlow yang dikenal sebagai library pemrograman machine learning yang paling kuat dan juga populer. Jadi yang coba dilakukan oleh Google di sini adalah mereka mencoba menggunakan TPU alias Tensor Processing Unit yang ada di data center machine learning mereka. Mereka buat versi mobilenya lalu mereka tanamkan di Pixel 6 nantinya. Di awal-awal pengaplikasiannya di Pixel 6 nanti, chipset ini akan membuat Pixel 6 memiliki sektor fotografi dan voice recognition yang lebih hebat lagi. Kamera pada Pixel 6 akan mampu menangkap gambar objek yang bergerak cepat dengan hasil yang tetap tajam. Berdasarkan The Verge, Google menunjukkan kepada mereka sebuah demonstrasi foto seorang anak yang wajahnya blur karena anak tersebut bergerak ke sana kemari saat difoto, sesuai kebiasaan anak-anak yang emang nggak bisa diam. Namun TPU bisa memperbaikinya sehingga wajah si anak tersebut bisa jadi jelas tanpa adanya blur. Kurang lebih metode yang dijelaskan oleh Google adalah sensor kamera utama menangkap beberapa gambar sekaligus seperti yang biasa kamera di Google lakukan dan juga mengumpulkan banyak data gambar dari sana. Sembari sensor lainnya menangkap gambar dengan kecepatan tinggi yang minim blur. Nah, ketika pada gambar tersebut terdeteksi ada wajah yang blur, Tensor Processing Unit akan bekerja dan mengkombinasikan gambar dari sensor satu dan lainnya sehingga menghasilkan gambar yang tajam tanpa blur. Dan ini hasilnya real time saat tombol kamera ditekan. Google Tensor juga memungkinkan perangkat Pixel 6 series bisa menerjemahkan sekaligus menyertakan caption dari video berbahasa Prancis ke bahasa Inggris secara real time. Sampai di sini udah kebayangkan alasan kenapa chip ini dibuat dan apa motif dibaliknya. Jadi Google sepertinya memandang AI dan machine learning ini bakalan jadi masa depan yang penting buat industri smartphone ke depannya. Sangat penting bahkan. Sampai-sampai dia bikin sendiri SoC khusus yang punya AI processing power yang sesuai dengan keinginan mereka. Menarik nih. Kalau selama ini kan kita selalu dijejalkan sama produsen SoC kayak Qualcomm, MediaTek, dan kawan-kawan soal angka-angkanya aja. Kayak clock speed CPU-nya berapa, speed GPU-nya berapa, benchmark-nya berapa, dan lain-lain. Sedangkan sektor AI itu masih dianggap jadi fitur tambahan aja.
Nah, kali ini ada SoC yang menempatkan sektor AI itu posisinya setara. Sama pentingnya dengan CPU, GPU, dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap aja, Google nggak bikin SoC ini dari nol. Mereka tetap pakai arsitektur CPU dari ARM dengan 8 inti dan dibuat dengan proses teknologi 5 nanometer. Untuk detail lainnya seperti konfigurasi CPU-nya bagaimana, jenis CPU, GPU, dan ISP-nya apa, clock speed-nya berapa, benchmark-nya berapa, dan lain-lain sih, belum ada info lagi. Tapi ada info yang bilang kalau Google Tensor ini punya chip keamanan terbaru dari Google, yaitu Titan M2. Ini bakalan menjadikan Google Pixel 6 sebagai HP dengan lapisan keamanan hardware yang paling banyak dari ponsel manapun sampai saat ini. Gimana? Udah ngiler sama Google Tensor? Jadi pengen beli Pixel 6? Nah, sesuai keterangan Sundar Pichai di awal video ini, kalau Google rencananya bakalan ngerilis Pixel 6 dan 6 Pro di musim gugur mendatang. Sejauh ini informasi yang bisa didapat soal kedua HP ini adalah Pixel 6 bakalan punya layar 6,4 inci 90 Hz, punya pemindai sidik jari di balik layar, punya kamera wide angle dan ultra wide angle, dan tentu aja punya SoC Tensor. Sedangkan Pixel 6 Pro punya layar yang lebih lebar dengan refresh rate yang lebih cepat, punya pemindai sidik jari di balik layar juga, kameranya ada wide angle, ultra wide angle, dan lensa zoom 4 kali, serta SoC dari Tensor tentunya. Pixel 6 bakalan punya warna yang lebih cerah dengan 2 ton warna, sedangkan Pixel 6 Pro pilihan warnanya lebih kalem. Terus berapa kira-kira harganya? Kalau prediksi dari The Verge sih bakal di atas $1.000 Amerika. Cuma ya masih harus nunggu lagi sih, sampai saat perilisan resminya nanti. Oke, itu aja guys. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan update selanjutnya. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.